Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Mina, aku dari kelas 10 SMA Tridaya. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang Ja'far bin Abi Thalib atau yang dikenal juga sebagai pemilik sayap di surga. Ja'far memiliki wajah dan akhlak yang sangat mirip dengan Rasulullah. Ja'far itu juga memimpin perjalanan hijrah kaum muslim dari Mekah ke Habasyah. Nah, kenapa kaum muslim itu hijrah dari Mekah ke Habasyah? Karena pada zaman Rasulullah itu banyak yang menyiksa kaum muslim, sampai akhirnya kaum muslim itu hijrah ke Habasyah. Nah, perjalanan hijrah ke Habasyah ini itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kaum muslim hijrah dari Mekah ke Habasyah karena di Habasyah rajanya itu baik dan adil kepada rakyatnya. Jadi selama kaum muslim itu tinggal di Habasyah, mereka itu bisa mendapatkan kehidupan yang baik dan tentram. Setelah 10 tahun tinggal di Habasyah, Ja'far dan istrinya yaitu Asma itu hijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah. Kebetulan Rasulullah itu habis pulang dari perang Khaibar dan Rasulullah itu senang banget melihat Ja'far. Soalnya kan udah lama gak ketemu sih, jadi Rasulullah kayak senang banget itu ngeliat Ja'far. Dan Rasulullah tuh ngomong, aku gak tahu apa yang menyebabkan aku gembira, apakah karena kemenanganku di perang Khaibar atau karena kedatangan Ja'far. Bukan hanya Rasulullah doang yang senang dengan kedatangan Ja'far dari Habasyah ke Madinah. Bukan hanya Rasulullah doang, kaum muslim juga pada senang, terutama orang-orang yang fakir miskin. Karena Ja'far ini emang terkenal dengan orang yang penyantun, baik, dan dia juga banyak membela golongan duafa. Belum begitu lama setelah Ja'far tinggal di Madinah, pada awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan pasukan perang untuk memerangi tentara Romawi di Mu'tah. Rasulullah mengangkat Zaid bin Harisah sebagai komandan pasukannya. Rasulullah tuh berpesan, kalau misalnya Zaid itu tewas atau cedera, maka Ja'far bin Abi Thalib akan menggantikan. Nah, kalau misalnya Ja'far bin Abi Thalib itu tewas atau cedera juga, maka Abdullah bin Rawahah itu akan menggantikannya. Ya udah deh, mereka berangkat ke medan perang. Nah, setelah pasukan itu sampai di Mu'tah, mereka itu baru menyadari bahwa pasukan lawan itu banyak banget. Jadi pasukan lawan itu sekitar 100.000 pasukan inti, sedangkan tentara muslim itu hanya berjumlah 3.000. Nah, habis itu perang itu mulai kan. Tengah perang, Zaid bin Harisah itu gugur syahid, dan saat Ja'far melihat Zaid bin Harisah ini syahid, langsung loncat turun dari kudanya, terus dia ngambil bendera komandan pasukan Rasulullah. Akhirnya dia ngangkat bendera itu tinggi-tinggi. Itu tuh tandanya, maksudnya itu adalah dia udah jadi komandan pasukannya. Nah, habis itu kan dia lanjut perang. Nah, pas dia tuh lagi perang, itu tiba-tiba tangan kesambet sama pedang musuh. Nah, Ja'far ini pantang menyerah, jadi dia meluk si benderanya itu pakai kedua lengannya. Terus habis itu lanjut perang. Nah, terus ya tak lama kemudian lengannya juga kepotong sampai akhirnya lengan dan tangan kanan kirinya itu kepotong. Habis itu Ja'far syahid. Lalu komandan pun digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah bin Rawahah ini juga syahid juga di medan perang itu. Lalu Rasulullah tuh sedih banget pas mendengar kabar kematian ketiga panglimanya tersebut. Terus habis itu Rasulullah tuh datang ke rumah Asma. Asma itu adalah istri dari Ja'far. Nah, habis itu Rasulullah tuh nangis sambil meluk anak-anaknya Ja'far. Asma kan nanya, kenapa wahai Rasulullah, kenapa kamu menangis, apa yang terjadi pada Ja'far dan kedua sahabatnya. Lalu Rasulullah tuh memberitahu bahwa Ja'far telah mati syahid. Nah, mendengar itu Asma tuh langsung nangis kan. Terus habis itu lalu Rasulullah nyeka air matanya dan langsung ngomong, sungguh aku melihat Ja'far di surga dengan kedua sayap berlumuran darah dan tanda di kakinya. Jadi itu alasan kenapa Ja'far itu punya julukan burung di surga atau si pemilik sayap di surga. Sikap yang bisa kita teladani dari Ja'far itu adalah pantang menyerah dan berani. Kita harus berani. Oke, jadi sekian cerita yang aku sampaikan. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.